Annabelle Season 2 disponsori oleh Mubi, platform buat nonton film-film terbaik dunia yang sulit kamu temukan. Langsung aja langganan sekarang gratis 30 hari. Klik mubi.com/cinecrip. Selamat menonton! Pagi Sobat Cinecrip, pelajaran hari ini adalah bimbingan konseling. Sebelumnya yang mengajar pelajaran ini seorang guru panutan saya, almarhum Pak John Hughes. Beliau wafat di New York tahun 2009. Sampai saat ini belum ada guru pengganti, saya cuma sementara. Tapi jasa Pak John Hughes emang tak akan terganti. Untuk kalian murid-murid baru mungkin belum kenal siapa Pak John. Tapi percaya sama saya, Pak John itu orangnya super asyik. John Hughes lahir 18 Februari 1950. Sebelum jadi filmmaker dan guru bagi saya, beliau lebih dulu jadi copywriter di agensi periklanan. Sempat jadi penulis cerita humor juga di majalah nasional Lampun. Pak John adalah guru yang menginspirasi banyak muridnya. Termasuk saya, yang dulu seneng banget diajarin sama Pak John. Dengan rambut muletnya, kacamata buletnya, Pak John selalu kelihatan keren. Karena itu beliau panutan di mata murid-muridnya. Kita menjulukinya Bapak Coming of Age Internasional, karena film-filmnya berhasil mewakili keresahan anak-anak muda. John Hughes besar di pinggiran kota Chicago, kota yang menginspirasinya bikin cerita film-film remaja terbaik sepanjang masa. Film pertama yang beliau tulis dan sutradari sendiri itu 16 Candles. Terus bikin film lainnya, kayak The Breakfast Club, Weird Science, Ferris Bueller's Day Off, dan masih banyak lagi. Untuk mengenang Pak John, hari ini kita day off dulu, aka libur. Kita nobar film-filmnya John Hughes harian. Udah langsung aja kita putar yuk filmnya. Let's go! If you had access to a car like this, would you take it back right away? Neither would I. I start with character, I really start and finish with characters. I don't do complex plots generally. I keep my plots fairly simple. John Hughes membuat cerita dengan karakter yang sangat realistis. Beliau menggambarkan keresahan dan kenakalan para remaja dengan jujur apa adanya. Alhasil, karakter-karakter yang dia tulis berasa dekat dan nyata. Pak John ini jago banget bikin karakter karena beliau senang mendengarkan dan peka sama dunia di sekitarnya. When you grow up, your heart dies. Who cares? I care. Beliau menulis dialog karakternya berdasarkan hasil observasinya sejak masih sekolah sampai pas nulis skripnya. Most of my younger years were spent listening, having to listen, and watching. In high school, for me, it was watching everybody doing everything, which I think may be one of the reasons why I remember so much of it, is I just was aware of it all the time. Pak John itu sangat menghormati remaja. Beliau tuh ingin membuat film tentang mereka. Dan yang pasti filmnya juga dibuat untuk mereka. Pak John menganggap remaja itu sebagai manusia seutuhnya. Seseorang yang bisa berpikir dan punya kehendaknya sendiri. He had a gift for treating young people not as children, but as developing adults. Pak John pernah bilang, pas dia diwawancara sama Gene Siskel di Chicago Tribune.
I listen to the kids. I respect them. I don't discount anything they have to say just because they're only 16 years old. Selain julukan Bapak Coming of Age internasional dari kami, John Hughes juga punya julukan lain, The Philosopher of Puberty, dan The Author of Adolescent Angst. Keren! Respect Pak John, respect! Kalau ada yang nanya, John Hughes dapat inspirasi dari mana? Jawabannya ya judul pelajaran kedua ini, amati lingkungan sekitar. John lahir di Michigan, terus pindah ke Chicago pas remaja. Nah, dari tempat inilah muncul ide-ide liar, karakter-karakter unik, tempat-tempat menarik yang akhirnya menginspirasi dia menulis cerita. John Hughes pernah bilang, I grew up in a neighborhood that was mostly girls and old people. There weren't any boys my age. So I spent a lot of time by myself, imagining things. Kuncinya, imajinasi dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Dengarkan suara-suara yang ada, lihat sekitarmu dengan seksama, rasakan hembusan angin. Dengan sensitivitas dan kecerdasannya, Pak John bisa merangkai banyak hal jadi satu cerita yang utuh dan menyentuh. Inspirasi nggak datang dari yang jauh-jauh, tapi dari yang deket-deket. Pak John seneng tuh jalan-jalan di dekat rumahnya, dikelilingi pohon yang rindang, rumah-rumah besar tertata rapi. Nah, itu yang akhirnya jadi inspirasinya dalam memilih set di film-filmnya. Pak John emang cinta banget sama kotanya. I'm going to do all my movies here in Chicago. Pas syuting Ferris Bueller, dia juga pernah bilang, I really wanted to capture as much of Chicago as I could. Not just the architecture and the landscape, but the spirit. Satu lagi pelajaran dari almarhum John Hughes. Bikin tren. Gak cuma ngikutin tren gaya rambut dan busana gaul pada zamannya, tapi juga bikin tren baru. Beliau mempopulerkan lagi tuh breaking the fourth wall, yang sebenarnya adalah teknik old school sejak film Bisu. I'm so disappointed in Cameron. $20 says he's sitting in his car debating about whether or not he should go out. Nah, kayak gitu tuh breaking the fourth wall. Ferris sadar ada kamera di dekatnya. Terus matanya seolah-olah melihat ke arah penonton secara langsung. Nah, disitulah hancurnya dinding pembatas antara karakter dan penonton. Makanya disebut breaking the fourth wall. John Hughes sebagai seorang sutradara dan penulis di film Ferris Bueller Cabut Sekolah, sadar betul dengan teknik ini. Beliau menggunakannya untuk ngajak penonton ngobrol dan bercanda secara langsung. Alhasil, breaking the fourth wall jadi semakin populer, bahkan sampai hari ini. Fourth wall break inside a fourth wall break. That's like 16 walls. Iya, ada satu lagi yang akhir-akhir ini lagi tren. Post credit scene, adegan terakhir. Ini mah beneran terakhir yang muncul setelah credit title. John Hughes udah bikin duluan di film Ferris Bueller loh. Sekarang semua film Marvel pakai teknik ini. Kurang keren apa lagi Pak John, ya kan? It's over. Itulah anak-anak, pelajaran yang bisa kita petik dari almarhum John Hughes. Selain film-film coming of age, beliau juga adalah orang di balik suksesnya film-film yang biasa kita tonton tuh pas libur sekolah. Pasti kalian pernah nonton Home Alone 1-3, Baby's Day Out, 101 Dalmatians, ya kan? Nah, John Hughes semua itu yang menulis dan memproduseri. Nah, udah bel tuh. Senang pasti kalian. Sebelum kita sudahi, mari sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Pak John Hughes yang sudah mendengarkan dan menyuarakan jiwa muda kita, para remaja tanggung yang beranjak dewasa. Thank you, John. Pengen nonton film unik dan berkualitas? Nonton di Mubi, platform streaming yang rilis film baru setiap hari, dikurasi langsung oleh tim yang berpengalaman. Rasanya kayak nonton film-film festival dari mana aja. Cobain langganan Mubi sekarang, gratis 30 hari. Klik mubi.com/cinecrip.
Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it.